Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 3 September 2024. Pada hari ini bersama gereja kita juga memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Dimuliakanlah, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil Lukas yang kita dengar hari ini memperlihatkan Yesus yang memberikan pengajarannya dengan penuh kuasa. Memang perkataan dan sabda Yesus penuh kuasa, sehingga orang-orang Kapernaum yang mendengarnya takjub kepada Yesus. Bahkan roh jahat pun mengakuinya. Ketika roh jahat itu melihat Yesus, ia tidak hanya melihat Yesus sebagai seorang Nazaret, melainkan sebagai yang kudus dari Allah. Dia tahu siapa Yesus sebenarnya. Dia menyadari bahwa kuasa Yesus akan menghancurkannya. Ia pun berkata, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami?" Yesus selalu memerintahkan roh jahat itu untuk diam dan keluar dari orang itu. Dan ia pun menurutinya karena perkataan Yesus, karena sabda Yesus yang penuh kuasa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita harus bersyukur karena kita mengimani Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, yang berkuasa yang lebih berkuasa dari roh jahat yang menawan dan menindas kita. Kuasanya melampaui kuasa roh jahat yang menyakiti setiap kita. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mematahkan setiap belenggu manusia. Dan dia datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan dan menderita.
Kuasanya sanggup melepaskan kita dari dendam dan amarah yang tak terkendali. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari kuasa iblis. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari cengkeraman dosa yang membelenggu hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, renungan bacaan yang kita dengar bersama dari perikop Injil hari ini mengingatkan kita akan kuasa Yesus yang luar biasa. Hal ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang kita imani memiliki otoritas penuh atas segala sesuatu yang menindas manusia. Kita diajak untuk datang pada Yesus dan percaya bahwa kuasanya dapat membebaskan kita dari segala bentuk belenggu, baik itu dosa, kebiasaan buruk, atau masalah hidup lainnya. Karenanya saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jangan ragu akan kuasa Yesus. Hanya Yesuslah yang sanggup membebaskan kita dari kuasa si jahat dan memulihkan keadaan kita. Mari datang pada Yesus. Rengkuhlah kuasa Yesus. Nikmati kemerdekaan sejati dalam Yesus. Biarlah kita berkata sama seperti Paulus, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini?" Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita juga memperingati Santo Gregorius, seorang paus yang membawa sebuah perubahan dan pembaharuan di dalam gereja. Kita pernah mendengar lagu Gregorian. Nah, itu berasal dari nama Gregorius yang membawa warna baru dalam gereja Katolik. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.